Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya Bagas Imandaria Putra dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mewawancarai owner dari Lancar Jaya Coffee Shop. Untuk pertama-tama mungkin Abang bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Eri Hikmat Basir selaku owner Lancar Jaya Coffee. Oke, untuk pertama, bisakah Abang menceritakan sejarah dan latar belakang berdirinya usaha ini? Berawal dari tahun 2020, ketika awal-awal pandemi, banyak tempat yang tutup, banyak tempat nongkrong-nongkrong kita sama teman-teman yang tidak aktif kan, karena waktu itu PPKM. Kita berpikir, maksudnya coba deh nyari tempat nongkrong bersama teman-teman, bisa ngumpul dengan teman-teman, tapi juga menghasilkan seperti itu. Jadi lebih tertutup aja sih awalnya, itu awalnya Lancar Jaya Coffee. Oke, berarti konsep awalnya memang tempat nongkrong gitu? Iya. Konsep yang ide awalnya. Berarti yang untuk mendorong Abang membuat usaha ini tadi untuk nongkrong? Iya, sama teman-teman dan cari solusi lah, cari supaya solusi. nongkrong lebih aman. Apakah ada perubahan signifikan dalam arah atau fokus bisnis yang dari awal hingga sekarang? Hingga sekarang sih perubahan yang signifikan tidak ada sih, tidak terlalu signifikan ya. Karena kan berawal dari tempat nongkrong sama teman-teman, tarik satu teman nongkrong, tarik satu teman nongkrong, akhirnya berkembang. Kan tadi di poin pertama saya bilang bahwasanya tempat nongkrong ini, Lancar Jaya Coffee ini berdiri atas kegelisahan kawan-kawan tidak mendapatkan tempat nongkrong, yang coba kita konversikan untuk ya coba deh biar bisa menghasilkan seperti itu. Prinsip utama menjadi dasar operasional bisnis ini loh. Prinsip pertama dari awal. Nilai-nilai atau prinsip utamanya dari dasar operasional bisnis ini. Kekeluargaan tentu saja karena berawal dari teman-teman kan, terus jadi tempat yang asik, yang aman untuk hari itu Ya. bagi teman-teman, seperti itu aja. Kekeluargaan berarti Bang, ya. Kekeluargaan. Berarti jenis produk dan layanan yang ditawarkan kopi atau ada yang lain juga? Kopi awalnya cuma kopi saja karena kan kebetulan teman-teman pada pecinta dan penggila kopi. Awalnya sih dari kopi, terus berkembang ya ke kebutuhan kan, karena udah bukan kita saja yang nongkrong gitu. Bagaimana Abang dan teman-teman yang lainnya memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan? Di sistem harian kita sih, seperti contoh dari pertama pins atau bahan baku datang itu ada pengecekan dari staff kita yang di sana, terus ada pengecekan tools kita juga yang dilakukan oleh ahlinya lah, ada staff kita yang memang ahli dan memang paham terhadap hal itu. Ada kalibrasi juga namanya di dunia kopi, nah, itu dilakukan oleh kawan-kawan lah untuk menjaga cita rasanya. Untuk selanjutnya berarti semuanya ini ada dikendalikan oleh admin lagi? Kalau untuk operasional sehari-hari kita pakai supervisor yang memang sudah pengalaman di dunia kopi, sudah pernah lah di tempat kopi-kopi yang lain. Terus kalau untuk menjalankan manajemen keuangannya apa segala langsung di-handle sama kita langsung. Oke, siap. Bagaimana Abang menangani aspek hukum dan perizinan dalam operasional di bisnis? Jadi sebelum berdirinya Lancar Jaya Coffee sendiri, kita udah diskusi sama beberapa teman yang sudah pengalaman, sudah pernah buka, terus tanya dengan relasi-relasi kita kan, teman-teman kita terkait izin apa sih yang diperlukan. Jadi kita sudah mempersiapkannya dari jauh hari sih sebenarnya. Jadi masalah hukum itu udah clear ya, udah lengkap kita. Untuk keunggulan dari produk kopi ini Bang, keunggulan produknya ini apa? Unggulan kita dibanding yang lain adalah seperti, bukan keunggulan sih, kita coba untuk berbeda. Unggul adalah bonus kan seperti itu. Contoh dari kita request beans-nya, kita ada mixing beberapa bahan baku lain seperti susu dan lain-lain, kita coba untuk ciptakan sendiri kan seperti itu, agar rasanya berbeda dengan harapannya agar berunggul juga kan dari produk-produk lain, dari brand lain. Bahan baku atau komponen utama kopi dari produk Abang nih apa saja?
Ada coffee beans, bentuknya masih utuh. Terus ada beberapa susu kental manis ada, susu UHT ada, fresh milknya, susu freshnya juga ada sirup juga, karena kan pasti ada menu lain kan selain Ya. kopi. Seperti itu. Snack-snack ya mungkin ya. Dan snack juga. Untuk produk ini ada desain khusus tidak? Ada desain khusus tidak yang perlu diperhatikan? Desain produk, Ya. desain cup saja sih paling seperti itu aja. Kadang kita update sih untuk berapa lama, perubahan warna, perubahan gambar-gambarnya itu aja sih, agar lebih menarik kan. Iya. Betul. Membedakan dari pesaing lainnya tadi. Ya. Iya. Bagaimana harga produk atau jasa yang abang hasilkan ini ditentukan, Bang? Pertama kan otomatis kita hitung HPP-nya plus pertama kita hitung HPP-nya, modal awal kita untuk pembuatan itu terdiri dari bahan bakunya, terjadi bagi pengeluaran harian dari listrik, karyawan dan lain-lain. Biasa sih kita ngambil margin sih, margin itu diambil sesuai analisa kita saja, bisa dijual di harga berapa, terus pajaknya berapa kan seperti itu, biar bisa masuk lah. Masuk di kita juga mendapatkan keuntungan, juga tidak memberatkan pelanggan. Bagaimana abang menentukan kebutuhan pelanggan dan tren terkini dalam pengembangan produk yang abang keluarkan? Menentukan kebutuhan pelanggan ya, atau apa tadi? Menentukan kebutuhan pelanggan dan tren terkini. Oh, kalau kebutuhan pelanggan sendiri kadang kita komunikasi ya sama pelanggannya juga. Barista kita, staff kita juga kita harapkan lebih aktif juga kan untuk menerima masukan atau kritikan dari pelanggan-pelanggan kita, menggunakan sosial media juga, kadang kita interaksi di sana seperti itu. Berarti melakukan komunikasi dengan pelanggan. Iya. Untuk jenis penelitian yang abang lakukan sebelum mengembangkan produk baru itu apa aja, Bang? Pertama sih kita ngeliat tren dulu ya untuk penelitian produk baru. Ada hal yang baru nggak sih di luar ya. Contoh seperti kita kan, kalau saya punya pemikiran seperti ini, apa yang terjadi di Jawa itu berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian akan terjadi di kota kita kan, di Pontianak. Gimana pun juga ibu kota kan, ibu kota negara. Jadi kita lebih update ke daerah Jakartanya sendiri dulu atau daerah Jawa dulu, ada varian baru. Nah, habis itu baru kita coba untuk mengembangkan produk, tes di kitanya dulu, terus tes sama beberapa pelanggan setia masuk atau tidak, menerima inputan, akhirnya baru jika oke baru kita produksi seperti itu. Berarti kita melihat ke daerah Jawa dulu ya. Iya. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan produk ini yang abang keluarkan, gimana? Bagaimana abang mengukurnya? Evaluasi bulanan dari produk, setidaknya 3 bulan ke depan bergerak tidak produknya, apakah produknya memang salah atau tidak ada pemesanan. Jika tidak pemesanan berarti namanya mungkin kurang menarik Ya. seperti itu. Nah, jika memang dipesan sempat banyak tetapi terjadi pengurangan, otomatis kan produk kita bermasalah di bahan bakunya, mungkin di takaran di dalam yang ada di dalam produknya. Jadi kadang sih kita evaluasi di situ. Oke, berarti mengevaluasi produk yang sebelumnya dikeluarkan. Iya. Bagaimana abang mendefinisikan target pasar? Target pasar Selancar Jaya sendiri kebetulan agak lebih gampang ya, karena kan memang karena kita pernah sebelum bangun Lancar Jaya itu evaluasi lokasi juga kan, cek lokasi apa segala. Kebetulan kita di dekat SMA, ada perguruan tinggi juga, dan ada perkantoran. Habis itu kan kita milih yang mana nih yang lebih menarik nih dengan tempat kita. Makanya kita memilih ke mahasiswa atau siswa yang ada di dekat situ, seperti itu. Jadi produk dan Layout bangunan kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kita itu tadi, siswa dan mahasiswa. Bagaimana usaha abang memahami tren pasar, perubahan perilaku konsumen, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis abang? Oh, itu kita evaluasi 1 tahun waktu itu ya, karena kan konsumen datang dan pergi lah, kurang lebih seperti itu kan. Jadi kita lihat dalam 1 tahun fenomena apa yang terjadi. Seperti lebih banyak kan seperti ini, seperti liburan sekolah, seperti liburan keagamaan,
lebih ke cuaca juga seperti itu. Jadi di situ kita evaluasi dan melakukan perbaikan setelah itu. Ada beberapa perbaikan dari sistem perdagangan juga sih. Tahun ya. 1 tahun evaluasi. Untuk jenis promosi atau penawaran khusus yang digunakan untuk menarik pelanggan ada tidak? Ada promosi-promosi seperti lebih ke misal hari besar ya, ada lebaran apa segala, ada bulan puasa apa segala, kita bikin paket-paketnya seperti itu. Terus dari sosial media juga kadang-kadang kita melakukan beberapa event kan di situ. Itu sih promosi seperti itu. Melakukan sebuah diskon atau promo mungkin ya? Ada di acara-acara di hari besar biasanya kan. Adakah rencana jangka panjang dalam menjaga daya tarik pasar dan pertumbuhan bisnis ini, Bang? Ada seperti Jujur kita setelah sekian tahun berjalan itu mencoba untuk memahami seperti desain-desain kita ada beberapa yang salah, desain tempat ya, desain tempat, produk juga kita mungkin ada beberapa produk yang perlu dimaksimalkan lagi. Yang terakhir ya kita akan lebih bangun tempat yang lebih proper sih, cabang yang lebih proper, lebih lengkap mungkin, lebih nyaman juga untuk customer. Oke, itu untuk jangka panjang, Bang ya, rencana jangka panjangnya. Iya. Abang ada langkah-langkah akurat tidak yang abang rencanakan untuk memperluas pangsa pasar Lanja ini? Langkah-langkah konkret ya berarti ya, Ya, langkah-langkah untuk konkret. memperluas pangsa pasar kita ya tadi dengan mudah-mudahan kita akan membuka cabang lagi kan seperti itu, memang lagi di tahap ke arah situ, terus menggunakan apa jual beli online dari ada fasilitas Gojek kan dari Grab juga ada juga, jadi kita juga begitu menyentuh pasar yang mungkin tidak datang ke kita atau tidak dekat dari kita kan seperti itu. Oh, berarti nanti bakal main di online juga atau sudah? Sudah di Grab, ada di Gojek juga ada. Apakah ada strategi khusus, Bang, yang digunakan Lanja ini untuk mengidentifikasi atau menarik pelanggan baru? Tidak ada sih kalau menarik pelanggan baru sih, karena kebetulan market kita adalah market anak SMA ataupun mahasiswa yang cenderung lebih suka bersosialisasi kan. Saya rasa lebih secara otomatis sih mereka. Otomatis ya. Dari teman selama mereka sudah suka produknya, sudah suka dengan tempatnya, bagi mereka enak untuk nongkrong, otomatis secara otomatis mereka akan mengundang teman-temannya sendiri. Marketnya juga akan sama-sama seperti itu. Mulut ke mulut lah ya. Iya. Nah, apakah ada kemitraan atau kolaborasi, Bang, yang direncanakan Lanja ini dengan entitas lain dalam rangka memperluas pasar? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Sekian dari pertanyaan dari saya, Bang. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan wawancara ini. Semoga Abang semakin sukses, semua usahanya diperlancar, dimudahkan. Oke, sekian dari saya, Bagas Imandarya Putra, selaku mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.